Hewan yang sangat unik. Mungkin kalimat tersebut cocok diberikan kepada mamalia yang satu ini. Dia adalah Ornithorhynchus anatinus. Kamu kesulitan menyebutkan namanya? Mari kita panggil dia dengan nama platypus. Hewan ini tergolong kepada kelompok mamalia. Artinya, platypus berkembang biak dengan cara melahirkan. Ups, tunggu dulu. Hewan ini memang kelompok mamalia, namun ia berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi tetap menyusui. Dalam istilahnya, cara berkembang biak ini disebut juga dengan monotermata. Itulah alasan kenapa ia termasuk kelompok mamalia, karena memiliki kelenjar susu sebagai asupan untuk anak-anaknya. Keunikan lain juga bisa kamu lihat dari ciri fisiknya. Memiliki panjang sekitar 30 sampai dengan 40 cm, dengan bentuk paruh yang unik menyerupai bebek atau angsa. Apakah ini sebuah konspirasi perselingkuhan dua hewan? Mari kita temukan jawabannya. Para ilmuwan telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Setelah diteliti, DNA hewan ini ternyata memiliki percampuran atau pembagian gen antara mamalia, burung, dan juga reptil. Sehingga paduan gen tersebut membentuk satu makhluk bernama platypus. Jika kamu ingin bertemu dengannya, maka kamu bisa mendatangi sebuah kawasan kecil di Pulau Tasmania. Mereka juga hidup di perairan air tawar sekitaran pantai bagian timur Australia. Cara hidupnya juga sangat unik. Mereka tinggal di sekitaran akar pohon yang memiliki tekstur tanah yang sangat lembut. Biasanya, platypus akan menggali tanah dan berdiam diri di sana. Hal itu juga membuatnya lebih mudah menemukan makanan. Ia tergolong ke dalam hewan karnivora yang memakan serangga, cacing, ataupun udang yang berada di air tawar. Jangan lupa bawakan itu jika kamu ingin bertemu dengan mereka. Jika kamu mengenal hewan seperti lumba-lumba ataupun kucing yang senang bersosialisasi dengan manusia, maka platypus juga salah satu di antaranya. Inilah alasan kenapa kamu harus bertemu dengan hewan yang satu ini. Platypus adalah hewan yang memiliki bisa. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena bisa yang mereka miliki sangatlah bermanfaat bagi manusia. Menurut ilmuwan, bisa platypus mengandung protein yang baik bagi manusia. Hanya saja, bisa platypus hanya dimiliki oleh kelompok jantan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, platypus adalah mamalia yang memiliki kelenjar susu. Faktanya, susu platypus juga bermanfaat bagi manusia. Dokter asal Australia lah yang menjelaskan hal ini. Susu platypus mengandung zat semacam resistensi antibiotik yang bagus untuk menambah daya tahan tubuh manusia. Bagaimana platypus memberikan ASI-nya? Perlu diketahui bahwa platypus betina tidak memiliki puting. Mereka akan mengeluarkan susu dari tubuh melalui pori-pori yang ada pada perutnya. Saat bayi platypus lahir, maka induknya akan menyembunyikannya dengan cara melingkarkan tubuh. Selain memberikan kehangatan, ini juga bisa disebut dengan proses menyusui bagi anak-anaknya. Senjata platypus terletak pada paruhnya yang panjang. Dari paruh tersebut, platypus mampu mengeluarkan energi listrik. Namun, ini hanya bisa mereka lakukan saat berada di dalam air. Platypus menggunakannya untuk mendeteksi energi listrik kecil yang dihasilkan dari suara detak jantung mangsanya. Saat memangsa makanan, platypus tidak menyimpannya di dalam perut. Hewan ini tidak memiliki perut layaknya hewan lain. Paruh panjangnya akan langsung terhubung dengan usus sebagai tempat mencerna makanan. Platypus juga tidak punya gigi. Mereka menggunakan bantalan tajam yang bisa menghancurkan makanan dengan sangat baik. Satu lagi, yang unik dari hewan ini terletak pada bagian kakinya. Platypus memiliki selaput lembut yang terdapat di sela kaki. Itu membuatnya sangat mudah bergerak saat berada di dalam air. Namun, kamu jangan remehkan mereka saat berada di dalam air ya.
Bisa saja hewan ini lebih lihai daripada kamu saat berenang di laut.